Syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ila abai wa ummati wa dhurriyyati wa hibbanina bin mursalin wa ala kullin wa sahbihi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina wa lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum kitab syarahiyatul kitab wa wasyaihi wa syaihi wa syaihina wa syaihina jabisadatina alaihi wa alaihi wa sallim wa fahim abaina wa bayyana ummatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyibah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid dharain amin. Ila an qala babu fadlil adani utawi iki bab nerangaken keutamaan adzan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamu lamun ngerti sapa annas menungso ma ing pahala fin nidai ing dalam adzan wasaffilan baris al awwali kang awal wasaffilan baris salat wasaffilan baris salat al awwali kang awal tsumma lam jajidu nuli ora nemu sapa annas illa ayastahimu kejaba yen to ngundi sapa annas alaihi ing atase adzan wasufil awal lastahamu maka ngundi sapa annas alaihi ing atase nida wasufil awal. Dawuhnya Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia tahu besarnya pahala yang ada pada adzan dan shaf pertama, dan kemudian mereka tidak menemukan celah untuk adzan dan berada di shaf awal, kecuali harus diundi, saking banyaknya yang ingin adzan dan shaf awal, maka lastahamu alaihi, maka mereka akan mengundinya, saking pengennya mendapatkannya. Hanya saja orang-orang kalau pahala itu nggak kontan itu mikir menkontan. Walau ya'lamuna lan lamun ngerti sapa annas ma ing pahala fit tahjiri ing dalam ngawali teko maring salat, lastabaku mongko yekti balapan sapa annas ilaihi maring tahjir atau mafit tahjir, ilaihi maring tahjir. Kalau seandainya mereka tahu besar pahala yang ada pada datang pertama dalam sholat, maka mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Walau ya'lamuna lan lamun ngerti sapa annas ma ing perkara fil atamati ing dalem salat isya wa subhilan subuh la tauhuma mongko yekti teka sapa annas huma ing isya wa subuh walau habban senajan ngerangka muttafaqun alaih. Kalau seandainya orang-orang tahu pahala yang ada di sholat jamaah isya dan subuh, bukan hanya sholat jamaah isya dan subuh, maka mereka akan mendatanginya walau dalam keadaan harus merangkak untuk mendapatkannya. Artinya dengan cara apapun mereka bisa sampai ke sana, ya mereka lakukan walaupun merangkak. Al istihamu utai lafat istiham iku al iktira'u ngundi, wa tahjiru lan utai tahjir iku at-tabkiru isu-isu
At-tabkiru isu-isu ila salati maring salat. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala ta usaba Muawiyah sami tungurungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halita usaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muadzinu utawi pira-pira wong kang adan iku atwalun nasi luweh dawa-dawane menungso apane anakon pira-pira hulune yaumal kiamah ing dalam dina kiamah rawahu Muslim. Menurut Abi Dawud yang dimaksud di sini bukan benar-benar panjang lehernya. Ini kan muadzin nanti adalah orang yang paling panjang lehernya. Enggak jelas apa tadi. Semakin banyak adzan semakin wah. Nah, maksudnya itu nanti itu di hari kiamat orang pada haus. Ketika haus maka orang itu akan ya kan. Konos. Ya. Masih soal ya? Nah. Mereka akan nunduk. Lah orang yang muadzin ini tidak merasa haus. Fa'anaku qaimah. Apa namanya? Lehernya akan berdiri tegak. Ya, seperti itu. Banyaklah penafsiran yang lain. Salah satunya ini ketika nanti di padang mahsyar itu kan yang namanya keringat itu kan sampai leher kan. Lah, mereka itu kan lehernya panjang, enggak sampai, enggak tenggelam gitu. Ada yang bilang mereka akan menjadi pemimpin di hari kiamat. Ada yang bilang mereka akan paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Yang jelas mereka adalah orang yang banyak pahalanya. Intinya seperti itu. Ada beberapa pendapat ulama. Siapa yang lebih utama, muadzin apa imam? Jadi imam atau muadzin? Yang jelas yang keren itu ya adzan pas jadi imam. Di sebagian masjid itu kan nggak ada makmumnya, wis adzan pas jadi imam pisan subuh itu. Wah, itu pasti diambil sendiri itu. Banyak ulama yang dawuh bahwasannya muadzin itu lebih besar pahalanya daripada imam. Walaupun makomnya muadzin itu, makomnya imam itu memang pemimpin. Mau tidak mampu pemimpin itu ya harus ngami. Artinya yang jadi secara keilmuan tinggi ya harus ngami. Wa an Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Sayyidina Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah anna Aba Sa'id setunya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Sa'id qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu maring Abi Sa'id ini sedulur ingsun iku uhibbuka demen iku araka ningali sapa ingsun ka ing sira tuhibbu hale demen sapa sira alghanama ing wedhus wal badiyata lan pedalaman. Jadi siapa namanya? Abi Sa'id Al-Khudri ini sukanya mengembala kambing pas di pelosok-pelosok di lereng-lereng sendiri gitu, menyendiri gitu ya. Bisa itu. Faida kunta mengko dalam nalikane ono sapa sira iku fi ghanamika ing dalam wedhus sira au badiatika utawa tanah pelosok sira atau pedesaan sira, desane sira itu.
Fa'adzanta mongko adan sapa sira li sholati maring salat. Farfa mongko ngangkat sapa sira sautaka ing swara sira binida iklan adan. Fa innahu qur'an sunne nida iku layas mau orang ngrungu mada sautil muadzin ing dawane suarane wong kang adan sapa jinnun jin wala insun lan menungso wala sayun lan ora suwi-wiji illa sahida kejaba nyekseni lahu maring illa sahida kejaba nyekseni sapa jin ins wa kullu syai lahu maring ya muadzin yaumal qiyamah ing dalam kiamat. Kata Rasulullah, kalau sampean sedang ada bersama kambing-kambing sampean, ada di pedalaman nyarikan makan kambing, sampean pas mau adzan, mau sholat nih, mau adzan, adzano. Ketika adzan, angkat suara sampean. Kata Rasulullah, sejauh suara muadzin itu didengar oleh jin, manusia atau segala sesuatu yang ada di situ, batu dan semua yang ada, kecuali mereka nanti di hari kiamat bersaksi untuk sampean. Bersaksi itu apa? Lahu itu bersaksi bahwasannya sampean baik. Menjadi saksi yang memudahkan sampean masuk surga. Walaupun sendiri adzan, apa maksudnya? Kenapa, Jong? Gini ya, adzan itu sebenarnya untuk apa? Adzan itu untuk penunjuk waktu, apa untuk sholat? Ulama dawuh enggak, lis sholat. Walaupun sendiri masih sunnah adzan. Sholat itu adzan lis sholat bukan lil waktu sholat, menunjuk awal enggak. Walaupun di tengah-tengah sampean musafir ya, itu masih apa? Sunnah adzan, bukan hanya adzan dan pas iqamah. Ranying, mulai speaker kala masjid roh, ngobrol aja adzan bu. Kala Abu Said, kala dawuh sapa Abu Said, sami tuhu ngurungu sapa ingsun hu ing ya dawuh annahu la yasma'u madha sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un itu min Rasulillah SAW sehingga Rasulullah SAW rawahu Bukhari rawahu ngriwayataken hu ing hadis sapa Bukhari Imam Bukhari. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Hurairah qala dawu sapa Rasulullah SAW idza nudiya ing dalam nalikane den undang-undang bisolati kelawan salat, maksudnya adzan adbaro mengko mungkur sapa asyaitonu setan lahu iku kadu setan duratun utawi, kalau makna asalnya duratun utawi entut, hatta la yasma sehingga orang ngrungu sapa wong at-ta'dina ing adzan. Jadi sampean itu kadang kan kalau adzan enggak krungu, itu sampean kentoken bi setan. Diganggu oleh setan biar supaya sampai tidak dengar. Iya. Secara zahir itu maknanya seperti itu. Surat. Siapa yang dimaksud setan di sini? Ada yang dawuh ini yang dimaksud iblis. Ada yang dawuh bukan, setan yang dimaksud dia seluruh setan. Anak turunnya iblis. Iya jin. Anak sing elek nang sing apik. Hah? Iya, pasukannya iblis. Hmm.
Apa? Akila, akila. Wa idza qudiyalan ing dalam nalikane rampung apa al adanu adan akbala mongko madhep sapa setan hatta idza suwiba sehingga ing dalam nalikane den iqamai dan iqamah disarati maring salat adbara mongko mungkur sapa setan hatta idza qudiya sehingga ing dalam nalikane rampung apa atas wibu iqamah akbala mongko madhep sapa setan hatta tiro sehingga ganggu sapa setan bainal mar'i ing dalam antarane awak-awakan wa nafsihi lan awak dhewe al mar'i yaqulu le ngucap sapa setan uzkur eling sapa sira kada ing mangkene wa uzkur lan eling sapa sira kada ing mangkene lima maring perkara lam yadkur kang ora eling sapa al mar'u min qablu ing dalam sedurunge hatta yadilla sehingga ora kincir-kincir sapa almar'u sapa ar-rijalu wong lanang ma ing perkara iku mayadri ora ngerti sapa rajul kam lawan piro salat sapa rajul. Kalau salat apa yang dilakukan setan? Bisik engak riben. Ini kan kita sering keadaan sholat tuh ingat sesuatu, eling iki semua. Sebiasa saya tak engak luar sholat, pas dalam sholat engak. Dia itu menjadi apa gangguan setan itu. Itu. Utkur kada lima lam yadkur min qabl. Hatta yadulul mar'u ma yadri kam sholat sampai dia tidak tahu dia berempat bejeng lah rokaat berempat ya dua betul itu setan yang ganggu. Ketika adzan dan iqamah setan ini tidak mengganggu kan banyak makna adbaro itu apa adbaro itu apakah siddatul adwi apa siddatun nafarihi saking dia terganggu. Ada yang seperti itu. Jadi adbaro maksudnya itu memang dia terganggu dengan adzan, dia keganggu. Adzan iqamah. Cuma dia tetap ganggu. Dia terganggu oleh adzan, cuma dia terganggu. Tadi lauduratun hatta la yasma'ut ta'din. Angon. Apa? Loh. Setan. Sebenarnya kata-kata setan itu nama atau sebuah sifat yang disandangkan kepada sesuatu. Khilaf ulama. Tapi tidak sedikit yang bilang bahwasannya itu adalah sifat. Sifat yang bisa disandangkan terhadap manusia atau jin yang punya sifat seperti iblis dan kroni-kroninya. Manusia juga kan setan. Anas itu. Minal jinnati was-was itu bukan hanya dari manusia juga. Orang yang ngajak coba itu setan. Setan berupa manusia. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Anna ustana Amr bin As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin As. Iku sami ngrungu sapa Abdullah bin Amr bin As Rasulullah SAW yaqulu halidahu sapa Rasulullah SAW. Idza sami'tum ing dalam nalikane ngrungu sapa sira kabeh al muadzina ing wong kang adzan faqulu mongko ngucap sapa sira kabeh mitlama ing padane perkara yaqulu kang ngucap sapa muadzin. Jauhnya Rasulullah SAW, kalau sampean mendengar orang yang adzan maka katakan semisal apa yang dia katakan.
Banyak ulama yang bahwasannya jawabnya adzan tuh mirip dengan apa yang diomongkan. Bahkan hayya 'alas shalah juga benar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tapi Syafi'i dan ulama lain, ulama-ulama banyak juga yang bilang, dan itu masyhur ya, bahasanya ketika hayya 'alas shalah pakainya hauqalah, hay alah, hayqalah, hay alah, hauqalah. Hay alah diganti hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Tanya, dhahiru hadzal hadits annal ijabah takun bihikayati lafdil muadzin fi jami' al-fadil adan wa bihi qala ba'dul a'immah minhum Hanafiyah. Ini dikatakan oleh sebagian imam, salah satunya ulama Hanafiyah. Ulama Hanabilah mengikutnya Imam Ahmad. Wa dhahaba Syafi'i wal jumhur ila anna sami' yabdalul hay'alah bil hauqalah. Syafi'i dan jumhur ulama bilang enggak, diganti. Untuk karena hadis lain. Gimana kalau adanya 2 kali? Idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqulu. Idza sami'tal muadzin. Kalau sampean dengar orang, gimana kalau adanya saut-sautan? Sini selesai karena adzan, sini adzan, karena adzan lagi, nah adzan lagi. Benar mah? Wajib gak kita fokus menjawabnya? Wa yaqtadi nadmu ijabati kulli muadzinin walau sanian. Hadis ini menuntut bahwasannya sunnah untuk menjawab semua adzan walaupun yang kedua. Dan di dalam masalah ini wa fihi khilafun hakahu Tahawi wa ghairuhu. Qal musannif fil majmu' la nasofihi li ashabina wal muhtar ihtisasu bil awal li anna al-amr la yaqtadi tikrar. Menurut Imam Nawawi Shahibul Kitab ini di Majmu', kitab Majmu', kita tidak menemukan teks tentang masalah itu dalam Syafi'iyah. Cuma kaul yang terpilih adalah khusus pada adzan yang pertama. Li'annal amr la yaqtadi tikrar. Li'annal amra la yaqtadi tikrar. Itu berlandaskan atas kaidah bahwasannya perintah itu layak tadi tikrar, tidak mengharuskan mengulang. Kalau ada perintah itu tidak mengharuskan, kecuali ada qarinah amr bitikrar, kecuali ada qarinah yang mengharuskan perintah itu berulang kali. Ketika saya bilang gini, Ki, hari Senin ben ke pasar ya. Apakah perintah saya itu mengharuskan sampean setiap hari Senin ke pasar? Enggak. Jadi kaidah dalam usulnya itu al-amru la yaqtadi tikrar. Perintah saja itu tidak menunjukkan harus diulang. Ya pokok melaksanakan, kecuali ada qarinah yaqtadi tikrar. Wa amma aslul fadilah wa thawafil mutaba'ah fala yahtassu bil awal. Cuma menjawab dan pahalanya itu tidak khusus pada menjawab yang pertama. Paham? Mohon yang kedua jawab juga dapat pahala juga, paham ya? Jadi kesunahan itu tolapnya kesunahannya itu di pertama. Cuma kalau sampai jawab lagi yang kedua juga dapat pahalanya. Summa sallu nuli salat sapa sira kabeh summa sallu nuli maca selawat sapa sira kabeh alayya ing atase ingsun. Sunahnya setelah adzan baca selawat akibat ijabati urfan.
Fa innahu mongko setune kelakuan man utawi sapa wong salat kang maca selawat sapa man alayya ing atas ingsun salatan kelawan siji salatan salam mongko paring rahmat sapa Allah si Allah alaihi ing atase man biha kelawan salah asron kelawan 10. Karena orang yang baca salawat 1 kali maka Allah akan memberikan 10 rahmat. Summa salu nuli nyuwun sapa sira kabeh Allah ing Allah li maring ingsun alwasilata ing derajat wasilah fa innaha kronos dune wasilah iku manzilatun siji derajat fil jannati ing dalam surga latan bagi kang ora sayekjo apa wasilah illa li abdin kejaba maring siji hamba min ibadillahi sangking pira-pira hambane Allah. Karena jadi mintalah untukku derajat wasilah, yang mana derajat itu adalah satu derajat yang tidak bisa didapat kecuali salah satu dari hambanya Allah, satu saja. Warjulan ngarep-ngarep sapa ingsun an akuna ing yen to ana sapa ingsun ana ya ingsun huwa ya abad huwa abad paman mongko utasana wong saala kang nyuwun sapa man li maring ingsun al wasilata ing wasilah halat mongko wajib lahu maring man apa asyafaatu syafa'ah rawahu Muslim. Doa seladan gimana? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nah, ketika sampean doa itu untuk Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menjamin sampean akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Yes. Sampean kalau doakan itu pasti tak kasih tiket dapat syafaat saya dengan Rasulullah. Rasulullah sudah notok derajatnya paling tinggi di sisi Allah, masih pengen punya derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Awake dhewe wis derajat ngisor, ibadah gak jelas, imane gak jelas, ilmune gak jelas, anune gak jelas, nyantai uripe bendina. Turu, mencoba turu, sing ngene turu, aduh. Madhab apa ya? Madhab wasilah atau madhab syafa'ah? Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu iku kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu idza sami'tum ing dalem nalikane ngrungu sapa sira kabeh al-nidaa ing adzan faqulu mongko ngucap sapa sira kabeh kama kaya perkara yaqulu kang ngucap sapa al-muadzin wong kang adzan. Fakulu mongko ngucap sapa sira kabeh kama kaya perkara yaqulu kang ngucap sapa al-muadzinu wong kang adzan muttafaqun alaih. Sama dengan yang tadi ya. Wan Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu iku ala dawuh sapa Rasulullah sallallahu man utasuna wong man utawi sapane wong kala kang ngucap sapa man hina yasma'u ing dalam nalikane ngrungu sapa man an-nidaa ing adzan ngucap apa Allahumma rabb hadhi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudal ladzi wa'atahu halat lahu safa'ah yaumal qiyamah. Halat mongko wajib lahu maring man apa syafaati syafaat ingsun yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat. Ini doanya. Allahumma rabb hadhi da'wati tamah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan lilladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Kita tambah ya, innaka la tukhliful mi'ad. Ini menurut apa? Menurut teman kita, saudara kita, kata-kata innaka la tukhliful mi'ad ini bid'ah ya. Yang enggak disampaikan Rasulullah. Karena wa'at tahu gitu di hadisnya.
Apakah tidak dikatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta jenengan untuk doa supaya beliau dikasih derajat wasilah? Bukan artinya kata-kata itu bahwasannya tempat itu sebenarnya belum ada yang nempati. Paham? Derajat wasilah itu loh. Belum ada yang nempatin. Kan kayak-kayakan permintaan Rasulullah untuk doa itu kan seakan-akan tempat itu belum ada yang tempatin. Tapi sebenarnya sebaliknya, tempat itu tidak layak ditempatin kecuali Rasulullah SAW. Orang yang paling sempurna dalam menghambakan diri kepada Allah. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ustane Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sa'id bin Abi Waqqas man utasuna wong qala kang ngucap sapa man hina yasma'u ing dalam nalikane ngrungu sapa man al muadzina ing wong kang adzan asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinan gufira mongko den ngapura lahu maring man apa dan buhu dosane man. Ini lain lagi ya. Doanya lain lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulullah wa bil islami dina. Katanya gini, katanya Sareh. Wa kalamul musannif fi syarhi Muslim zahirun fi tsani lakinnahu yaqtadi annahu ya'ti bidzalika ijabatan liqaulihi al-mu'addin asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fayaqulu asyhadu au wa ana asyhadu an la ilaha illallah tsumma yaqulu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa bil islami dina wa Muhammadin. Jadi ini ikhilaf, apakah didatangkan kata-kata itu setelah di akhir atau ketika mendengarkan adzan. Memang apa guys, ada yang bilang ya ketika dengar adzan mengatakan itu. Ada yang bilang nih setelah menjawab asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika kan dua kali itu.
Kemudian itu penutupnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabi. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina. Dibalik ini. Katanya ketika setelah Rasulullah setelah ketika setelah itu sampai jawabnya tambahin raditu billahi rabba nabi ya. Menurut beliau di syarah Muslim. Ghufira mangka den ngapura dimaafkan dosanya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ta'u sapa Anas qala ta'u sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a utai donga la yuraddu iku la yuraddu ora bakal den tolak bainal adzan ing dalam taran adzan wal iqamah lan iqamah. Salah satu adzan doa yang diijabah oleh Allah. Kemarin ya, ijabah itu ya kalau enggak dikasih artinya ijabah dikasih ainud doa fil ajil seketika itu fil hal jadi minta seketika itu dikasih atau diganti yang lain yang lebih baik atau diganti untuk menolak bala yang akan terjadi kepada sampean. Yang ketiga maknanya iddikhar yaddakhiru thawabahu fil akhirah. Allah menyimpan pahalanya di akhirat. Wallahu alam shawab. Salihin ini terakhir kita lanjut di Syawal insyaallah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin ya rabbi mustaqim.